Indonesia, negara kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke ini terbentuk karena perjuangan dari para nenek moyang hingga tercapainya kemerdekaan bagi Indonesia. Sebelum kemerdekaan, kepulauan ini disebut dengan Kepulauan Nusantara, dipimpin oleh raja-raja dengan kerajaan-kerajaannya yang besar. Akan tetapi, pada tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah sampai ke Nusantara. Keberadaan Portugis di Nusantara berakhir pada 1602 ketika Belanda datang dan mengalahkan Portugis. Terbukanya jalur menuju Nusantara juga mendorong negara-negara lain untuk datang ke Nusantara. Pada tahun 1521, Spanyol akhirnya sampai ke Nusantara, akan tetapi terjadi perebutan kekuasaan antara Spanyol dan Portugis. Perebutan kekuasaan ini juga mendorong keluarnya Spanyol dari wilayah Nusantara dan pindah ke Filipina. Pada 1602, Belanda akhirnya sampai ke Nusantara dan berhasil menguasai hampir seluruh wilayah dari Nusantara selama 365 tahun. Di Nusantara juga Belanda membentuk badan perdagangan yang diberikan nama VOC. Pada tahun 1806, Prancis datang menyusul. Di masa-masa krisis VOC tersebut, Belanda terkalahkan oleh Prancis dan wilayah kolonialisasinya jatuh ke tangan Prancis. Namun hal tersebut hanya bertahan sampai 1811 karena Prancis sendiri dikalahkan oleh Inggris. Pada tahun 1811, Inggris akhirnya menguasai Nusantara. Kontribusi Inggris di Nusantara bisa terlihat dengan pemberian nama bunga bangkai, yaitu menjadi bunga bangkai Rafflesia. Namun, kekuasaan Inggris di Nusantara hanya bertahan selama 5 tahun. Jepang merupakan negara terakhir yang berkuasa di Indonesia, yaitu dari tahun 1942 sampai dengan 1945. Kekalahan Jepang di Indonesia merupakan buntut dari kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, sehingga Indonesia kemudian meraih kemerdekaannya. Nah, panjangnya sejarah Indonesia yang dikuasai oleh negara-negara asing kemudian mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan perlawanan melawan para penjajah. Indonesia akhirnya merdeka pada 1945. Perjuangan para pejuang untuk mengusir para penjajah kemudian diberikan gelar pahlawan untuk menghormati jasa mereka. Nah, dalam video ini, kami akan menyajikan tokoh-tokoh yang diangkat menjadi pahlawan proklamasi. Penasaran? Yuk cek video berikut ini. Selain pahlawan proklamasi, Indonesia juga memberikan gelar kepada para pahlawan pembangunan dan para pahlawan revolusi. Penasaran siapa aja? Yuk cek video selanjutnya.